Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Wuling. Nah, ini Wuling Convero DB ya, double blower tahun 2022. Nah, ini sekarang saya bersama Bu AC. Nanti kita belajar ini lagi, belajar tanjakan lagi. Sekarang kita ini OTW belajar berangkat kerja pagi hari ya, ini jam 7:30 sambil menggunakan Wuling. Nah, ini sekalian kita review Wuling, bagaimana rasa berkendaranya. Nah, untuk secara tampilan interior seperti ini masih plastik semua, warnanya warna dark ya, jadi kayak coklat gelap gitu. Terus ini jamnya juga nggak ada, jadi diganti logo Wuling. Visibilitas oke, posisi duduknya agak tinggi memang, mirip-mirip pakai Avanza. Terus untuk bandingan suspensi enak kok, lumayan empuk. Cuman memang agak limbung karena bodinya yang tinggi. Nah, awas kopling penuh, rem over 2. Tapi untuk visibilitas oke. Kemudian untuk koplingnya ya, Wuling itu terkenal dengan kopling sama setirnya yang enteng. Nah, ini enak banget, cocok buat ibu-ibu, cocok buat cewek-cewek yang mungkin pakai Avanza agak berat setirnya. Nah, Wuling ini mobil dengan setir terenteng ya, sama kopling terenteng. Nah, Wuling kedua Datsun. Kita antri di pakai sebelah kiri aja, sen kiri. Nah, ini ya kita berangkat kerja di Surabaya ya, kayak gini. Kalau berangkat kerja itu tumplek-blek. Ini masih belum puncaknya nanti jam 8 biasanya. Nah, untuk pengaturan spion masih manual, belum ada elektrik. Cuman bagusnya dia sudah power window ya, keempat-empatnya. Untuk kekedapan kabin terbilang cukup bagus ya. Kita buka dikit seperti ini ya, kita tutup, dia sudah cukup kedap. Nah, kemudian untuk bandingan suspensi juga enak menurut saya, meskipun nggak empuk-empuk banget. Kalau kita bicara empuk ya tergantung pembandingnya. Kalau kita bandingkan sama Xpander ya enak Xpander, lebih empuk R3 enak R3. Kita sayang kanan dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan Avanza, dengan Sigra, ini kan level harganya kan Sigra, Calya. Terus ya Sigra, Calya kalau baru, kalau second mungkin kita bisa dapat Avanza. Itu mirip-mirip. Kalau dibandingkan Sigra, Calya, CGC lebih enak ini bandingan suspensinya. Kalau bandingkan Avanza seperti sebelah ini mirip-mirip. Nah, cuman ini menang di tahunnya lebih muda. Nah, tahun muda itu minim perawatan, enak. Harusnya seperti itu. Terus apa lagi ya karakter dari Wuling ini? Persnelingnya agak ini, kalau kita bicara kekurangan, jadi ketika kita oper gigi itu kalau bisa jangan RPM tinggi. Kenapa? Karena gardanya bunyi. Jadi ketika kita oper bunyi kleng, bunyi klek, bunyi jeduk. Nah, itu dari sambungan gardanya. Ini kan penggerak belakang soalnya. Ya, jadi solusinya adalah kalau mau pergi gigi jangan RPM tinggi. Seperti ini untuk stop and go. Kalau stop and go enak ini karena koplingnya kan ringan. Jadi buat stop and go itu enak. Ini pakai gigi 2, nggak ada gejala getaran ya, karena ini 1500. Kemudian yang terkenal dari Wuling adalah platnya yang tebel. Awas motornya biar masuk dulu. Oke. Kalau berangkat kerja gini yang penting adalah kita harus tenang. Nah, pelan-pelan dan tenang. Nah, lihat, awas ada race rating, kita biarkan masuk dulu. Nice. Nah, plat bodinya Wuling ini tebal ya, lebih tebal dari produk Jepang memang. Dan yang bikin kaget itu ininya, kekedapan kabinnya. Kita sendiri ya, kita sendiri
kita ambil lajur yang paling kiri aja. Kenapa ambil lajur paling kiri? Karena paling lancar loh. Nah, kecuali kalau ada knalpot brong kayak gitu, itu memang agak masuk. Tapi kalau nggak ada masalah, kalau pakai kendaraan biasa gini, suaranya nggak ada yang masuk. Hebat. Kayak gini saya buka. Ini seperti ini. Kemudian saya tutup. Nah, kedap, menurut saya kedap ini. Kedap sekali. Oper 4. Nah, ini kita masuk di Jalan Darmo ya, Jalan Darmo. Ini markanya marka ganda. Kalau marka ganda, yang garis-garis putus-putus dari tengah boleh ke kiri. Nah, kayak Avanza depan boleh. Tapi yang kita nggak boleh ke kanan karena markanya lurus. Nah, ini jadi yang tengah boleh ke kiri, yang kiri nggak boleh ke kanan. Oke, ini macet. Kopling penuh, oper kedua. Stop and go nya enak kalau pakai wuling ini, enteng koplingnya. Pokoknya nginjak koplingnya harus penuh, terus baru ngoper. Kalau nginjak koplingnya kurang penuh, karena enteng ya. Wih, sebelah kiri diseset penter. Karena enteng, saking entengnya kadang kita nginjak koplingnya kurang notok, kurang penuh. Nah, itu yang bikin kadang susah untuk masuk gigi. Biasanya seperti itu. Nah, ini saya aja sampai nempel sepatu saya ini. Nempel banget. Nah, oke, oper 1, setengah kopling buka tanpa gas ya. Nah, dia langsung wood, enak. Kalau ingin agak cepat, setengah kopling tambah gas. Nah, jadi standby-nya di lepas kopling sama tambah gas, kaki kanan digas. Nah, seperti itu guys. Nah, ini kondisi macet yang merambat seperti ini. Paling enak adalah pakai gigi 2. Kita oper ke gigi 2. Nah, jadi ngoper giginya itu nggak perlu terlalu tinggi. Jalan dikit langsung dioper 2. Pertama biar nggak duntutan. Yang kedua karena ini wuling, karakternya adalah dia ada bunyi di gardanya. Kalau RPM tinggi, terus kita oper, dia ada bunyi jeduk. Nah, tuh. Nah, kayak gini RPM 2, oper ke 3. Nah, jadi shiftingnya di RPM 2000 aja. Untuk tarikan oke sih menurut saya. Tarikannya enak dengan bobot yang berat loh ya, mobil yang berat, tapi dia bisa akselerasi dengan bagus seperti ini. Kita sen kanan. Kita sen kanan, awas motor sebelah kanan. Iya, oke. Nah, ini pakai gigi 4. RPM-nya mudah naik ini. Kecepatan hampir 60. Jadi ini memang RPM wuling ini cenderung cepat naik. Kalau kita di tol lari 100 itu RPM-nya bisa sampai 4000-an. Mirip seperti Avanza Xenia. Masih Sigra mau kemana ini? Tapi model rasio gigi yang seperti ini enak untuk tanjakan biasa ya. Kalau buat tanjakan itu enak karena RPM-nya cepat naik. Nah, istilahnya gak ngempos, tenaganya nggak hilang. Oper ke 2. Ini macet. Tunggu dulu. Oper 1. Tengah kopling buka, gas-gas. Nah, dari sini oper kedua langsung. Nah, kayak gitu. Bunyi kletek. Nah, awas. Awas, pelan-pelan. Nah, seperti inilah Surabaya. Jadi harus tatak dan harus tenang. Yang penting tenang, jangan bingung. Kalau berangkat kerja itu mesti kemerungsung, emosi semua rata-rata. Takut telat. Oke, oper 1, setengah kopling buka, gas-gas. Langsung oper 2. Oke, oper 3. Kita oper 4. RPM-nya cepat naik ya, cepat, tiba-tiba di 2500, tiba-tiba di 3000. Nah, memang karakternya seperti ini. Ini kecepatan 50. Cuman yang enak itu kekedapan kabin ya. Kita sen kiri. Kekedapan kabin itu benar-benar kedap ini, enak.
aja kayak gini. Kita coba klakson. Nah, suara klaksonnya oke, standar, jadi nggak aneh-aneh. Kita tutup jendela. Nah, senyap sunyi, mantap. Oper kedua dulu, setengah kopling buka, nice. Jadi kalau mengendari wuling memang harus tahu karakternya dulu. Terlebih ini brandnya kan beda dengan Jepang, jadi kita harus mengenali dulu. Setiap ganti-ganti mobil itu kita harus kenali karakter mobilnya. Pakai Toyota beda, pakai Suzuki beda, pakai wuling juga beda. Seperti itu guys. Kita coba gigi 1, lepas handbrake, setengah kopling buka dikit. Nah, dia sudah jalan. Jadi koplingnya seperti Sigra, pendek. Oke. Iya. Pakai gigi 1, kita oper kedua. Oper 3. Merah lagi. Ini di jalan Pangsut ya. Pangsut mau ke Basuki Rahmat. Nah, rem, kopling penuh, netral, nice. Cek GoPro aman. Nah, setiap lampu merah jangan lupa handbrake. Nah, karena jalannya takutnya turun ini, melorot nanti. Handbrake-nya enak, jadi halus ini ya suaranya. Hijau guys, oper 1, setengah kopling buka, lepaskan handbrake, gas-gas. Nah, langsung oper kedua. Nah, dia bunyi kalau kita ngopernya terlalu tinggi. Glek-glek. Memang itu karakternya si wuling sih. Jadi ya kita pembiasaan dengan karakter si wuling Convero. Untuk AC dingin ini, AC-nya dingin banget ya. Apalagi ini padahal pagi hari. Apalagi kalau malam ya, malam kayaknya supirnya perlu ini pakai sarung tangan karena nggak ada tutupannya, digeser ke kanan atau ke bawah. Nah, seperti itu guys. Ini gigi 4, kecepatan hampir 50, RPM-nya 2000. Nice. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk rasa berkendara pakai wuling yang paling paling bikin kaget itu kekedapan kabinnya. Enak banget, sangat kedap ini. Dan seperti ini klaksonnya tutup. Dia kedap. Suara kolong juga nggak begitu berisik, nggak kayak Karimun gitu ya. Karimun Mobilia itu berisik. Nah, asen kiri dulu. Ya wis guys, gitu dulu ya untuk vlog kali ini, untuk rasa berkendara si wuling Convero yang tipe DB. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Nah, nanti untuk vlog tanjakan kita buatkan vlog terpisah. Terus sebelah kanan itu juga dealer wuling. Nah, itu wuling Basuki Rahmat kayak ini masuk Basuki Rahmat. Ya wes guys, bye bye.